Inilah perkumpulan warga senior atau lansia yang diberi nama Senior Club. Di tempat ini, para relawan seci komunitas Pantai Indah Kapuk selalu mengadakan kegiatan sekali setiap bulan untuk mengisi waktu para opa-oma. Opa-oma, 大家早安，感恩你们的时间. Terima kasih waktunya ya, Opa-oma. Ya, pagi silakan duduk, Opa-oma, silakan. Hari ini kita kedatangan banyak sekali tamu spesial. Jadi mungkin selama ini yang kita bawa ini memusingkan ya, Opa-oma harus ingat, susah ingat. Tapi hari ini lebih cingsong, gerak-gerak tangan. Judulnya apa sih ya? 发好愿，说好话. Kita berikan yang baik dan bertutur kata yang baik. Ibu Seli Wijaya adalah relawan yang mengkoordinir kegiatan seci di Senior Club. Kunjungan Ibu Seli Wijaya dan para relawan setiap bulannya selalu dirindukan oleh para opa-oma karena memang memberikan kehangatan tersendiri. Tuh, hebat. Ya. 6, 7. Saya aja masih lupa, Oma. Oma udah hebat sekali loh. Saya aja masih ini kalau nggak sering lupa. Ini Oma baru pertama udah termasuk hebat. Oma ini coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Udah 7. Enggak, omanya saya yang salah hitung. Oma umur berapa? 91. Hah? 91. Umur 91. Wah, umurnya 91 ya Oma ya. Hebat. Oma apa sih rahasianya Oma? Nggak tahu ya apa rahasianya. Ya. Saya suka aja main. Suka Happy apa ya juga Oma iya. ya. Hebat. Oma 91. Senior Club berbeda dengan panti jompo. Senior Club lebih merupakan perkumpulan para lansia untuk mengisi waktu luang mereka. Nggak dapat nih. Saat menjelang petang, para lansia akan dijemput keluarga mereka kembali untuk pulang ke rumah. Walau demikian, Ibu Seli bersama relawan tetap memberikan perhatian kepada para opa-oma di sini. Tujuannya menemani, terus ya sebanyak mungkin melatih lah ya. Walaupun kita nggak profesional, seperti Showi ini kan melatih daya ingat, juga membangkitkan semangat. Mungkin ada yang kalau Susiung lihat itu mereka ada yang duduk di sana, mereka sebenarnya nggak semangat. Itu coba. Tadinya banyak yang nggak mau ikutan. Dari sana pelan-pelan kita ajak. Tinggal mungkin masih 1-2 yang nggak mau gabung gitu. Bahkan ada pernah dulu satu yang masem aja mukanya. Terus kita pikir kenapa? Oh tadinya dia merasa dari agama lain, dia merasa kita ada apa. Akhirnya bergabung dengan senang. Itu tujuannya supaya mereka senang aja lah. Dalam kegiatan semacam inilah, Ibu Seli dan relawan dapat mengasah kepekaan hati mereka. Perhatian dan ketulusan yang dipancarkan menggambarkan keindahan bersumbangsi terhadap sesama. Oh, saya sangat senang sekali setiap bulan kan 1 kali. Jadi hati kita gembira, tidak ada susah pikiran, langsung senang nyanyi-nyanyi. Itu hobi saya nyanyi. Diharapkan kita selalu di dalam bimbingan seci bisa lebih ceria, lebih hidupnya menurut ajaran seci kan selalu baik. Ya kita boleh menurut itu dan juga harap seci selalu juga setia ajar kita terus, jangan bosan-bosan. Memang mereka bernasib baik. Kenapa mereka ada di sini? Justru karena di rumah itu anak-anaknya kan cucu pada kerja, sepi. Ya mereka sebenarnya di sini cari teman, tapi sesama orang tua kadang bisa juga ada konflik. Jadi sama kita yang muda-muda kita kan mau dengerin, mau ini ya seperti membawa acara juga membawa mereka bahagia, seneng lah. Banyak juga karena orang tua ini kadang ada yang pikun, ada yang kita belajar semua karakter. Yang paling Seku belajar adalah satu, kita satu hari pasti seperti ini juga. Jadi bagaimana kita menghadapi orang tua dan Seku menjadi lebih ini kalau menghadapi orang tua baik di rumah atau di tempat lain ya. Suku melakukan kegiatan suci apa aja pasti bahagia.
Kalau tidak lanjut. Pasti bahagia, makanya lanjut terus. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kantor Ibu Sally di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Bersama sang suami, ia mengelola perusahaan distributor dengan mempekerjakan sekitar 150 karyawan. Yuk, silakan. Ya, nggak apa-apa. Nah, Ibu Sally sendiri membagi waktunya gimana nih? Bukankah menjadi pengusaha, istri pengusaha juga di sini membantu suami juga kan? Itu membagi waktunya kan susah begitu. Banyak orang bertanya, bahkan ada yang sampai penasaran. Pernah temen, sini saya tanya, kamu kapan punya waktu kerja suci? Bagaimanapun kan ada keluarga lagi. Kamu kok, saya bilang gini, karena kalau diajak temen, nggak sempat banyak kerjaan. Saya bilang gini, saya ke suci bukan mencuri waktu kerja, bukan mencuri waktu untuk keluarga. Saya mencuri waktu untuk diri sendiri. Saya bilang, kamu ke salon nggak? Mereka kan suka ke salon, suka 3 kali seminggu. Sekali pergi salon berapa jam? Dari rumah, salon, duduk sampai pulang kan 3 jam. Nah, saya kalau nggak ke salon, saya keramas sendiri. Saya punya 6 jam loh, 1 minggu waktu saya sendiri. Boleh dong saya kerja sosial, saya nggak. Maksudnya mereka, wah kamu kerja suci, kerjaan kantor jadi terlantar nih, gitu loh. Nggak boleh, saya bilang. Jangan sampai misalkan nggak gajian nih anak-anak gara-gara sibuk di suci, nggak. Saya bilang waktu saya sendiri. Belum lagi kamu shopping, ngopi. Saya nggak lakukan itu semua. Jadi saya pakai waktu saya sendiri. Boleh dong, saya bilang. Ya benar juga. Sebagai seorang pengusaha, waktu adalah berharga bagi Ibu Sally. Namun di tengah kesibukannya, ia tetap meluangkan waktu untuk berkegiatan sosial. Disinilah ia belajar kerendahan hati dan mencari kebahagiaan. Ada mungkin sebagian pengusaha berpikir, saya punya uang yang lebih, saya cukup berdonasi dana aja tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Nah, dalam pemikiran Ibu Sally sendiri bagaimana? Donasikan dana itu gampang sekali. Pasti banyak orang, apalagi kita punya, apa sih yang kita nggak punya, yang paling gampang ya uang berapa sih yang didonasikan. Tapi kalau itu, dulu juga saya begitu. Terus saat satu waktu kita pergi, kita ikut, oh ternyata satu yang saya dapat adalah, ternyata memberi itu benar-benar mendapat kebahagiaan. Tapi memberi yang enggak ini, kalau kita memberi ke anak, ke pegawai, ke teman tetangga, itu kan kayak walaupun kita bilang kita nggak harapin balasan gitu. Tapi kan saya memberi dia karena dia adalah saya, siapa-siapa saya. Tapi saat kita memberi, baik itu tenaga, walaupun donasi sebenarnya kita hanya kirim, kita nggak pernah tahu. Tapi saat kita lihat yang kita beri itu, pandangan mereka, rasa bersyukur mereka ya, kita punya bantuan di suci yang namanya Kan Enfu semua. Itu benar-benar merasakan kebahagiaan yang mungkin sering didengar itu fasi, kebahagiaan dan dharma. Ya, menurut pandangan Ibu Sally sendiri, mengapa kita harus bersumbangsi bagi masyarakat? Karena gini, ini saya juga belajar dari ceramah master. Master bilang kita di mana kita harus bersumbangsi. Kita berpijak di tanah di mana, di komunitas mana, di negara mana harus bersumbangsi. Dan benar masyarakat kita ternyata kan memang masih banyak yang jauh. Karena memang hanya bersumbangsi, hanya dengan membantu yang lain. Hidup kita ada artinya. Kalau enggak, kita hanya hidup untuk diri sendiri. Gitu loh. Apa sih arti kehidupan ini? Dan paling penting adalah kita mendapat sesuatu lah dari bersumbangsi itu. Membantu yang kurang mampu dan mendidik yang mapan. Demikianlah keselarasan dalam sebuah kegiatan kemanusiaan. Bersumbangsi pada masyarakat
telah membuat Ibu Sally banyak belajar bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini. Sebagai orang yang hidup berkecukupan dan mencari nafkah dari masyarakat sekitar, sudah seharusnya bersumbangsi pada masyarakat. Sudah ada sebenarnya hakiki niat baik setiap manusia, hanya belum tergerak. Tapi setelah kita berbuat itu, yang namanya fasi, kebahagiaan dharma, mendapat dharma itu benar-benar hanya orang yang melakukan yang bisa merasakan. Kebahagiaan memiliki materi tak sebanding dengan ketika kita bisa berbagi. Inilah yang dirasakan oleh Ibu Sally. Tanpa mengenal status sosial, dengan kerendahan hati sudah selayaknya setiap orang membantu sesama. Kepuasan, terus kebahagiaan yang murni gitu loh. Kadang kita kebahagiaan yang dari materi, dari apa itu sesaat bisa hilang. Tapi ini benar-benar dirasakan abadi.